Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat, tanggal 3 Januari 2025. Ya, saya mendalam firman Tuhan 1 Samuel 31, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Ayat yang ke-13, mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkan di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan pada hari ini menjumpai kita semua, ya. Di 1 Samuel 31 ayat yang pertama, sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel, ya. Jadi orang Filistin, ya, melawan orang Israel. Ya, saudara-saudara. Orang-orang Israel melarikan diri, ya. Jadi orang Israel takut kepada orang Filistin, ya, karena jahat juga orang Israel, ya. Maka itu orang Filistin, ya, perang melawan orang Israel, ya. Bangsa yang sudah dipilih oleh Tuhan tapi tidak mau dengar suara Tuhan, ya. Demikian juga kita, ya. Kalau kita dipilih oleh Tuhan, ya, kalau kita memberontak melawan Tuhan, ya tentu kita dihukum sama seperti bangsa Israel karena melawan Tuhan. Makanya Tuhan pakai orang Filistin untuk perang melawan mereka, dan mereka melarikan diri, ya, di hadapan orang Filistin. Dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa, ya. Jadi banyak mati di pegunungan Gilboa, artinya orang Israel, ya. Jadi hidup itu harus benar-benar, ya, tertuju kepada Tuhan, ya. Jadi kalau hidup maju mundur, ya, itu risiko. Kadang percaya, kadang tidak, ya. Kita demikian juga itu, ya. Semakin kita dekat Tuhan, ya, semakin kita ada cobaan, ya. Pasti itu, ya. Tuhan juga begitu, dicobai di padang gurun, ya. Dia anak-anak, ya. Iblis mencobanya di padang gurun. Kalau kita baca di Matius 4 ayat 4, robalah batu itu menjadi roti. Jawab Yesus kepada iblis itu, manusia bukan hidup dari roti, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ada pencobaan di sana. Malah 3 kali dicobai Yesus di sana. Tapi jawaban Yesus pakai firman Tuhan, ya. Kuasa firman Tuhan, ya. Jadi luar biasa di situ, ya. Tuhan sudah kasih contoh-contoh semua di Alkitab, ya. Maka itu kita harus baca Kejadian sampai Wahyu, ya. Saya pernah nanya orang, ya, kamu baca Alkitab selesai Kejadian sampai Wahyu berapa lama? Ada yang jawab 1 tahun, ya, baru selesai. Ada yang jawab 6 bulan, macam-macam jawaban. Ada pula yang belum pernah baca selesai, ya. Jadi saya kalau baca Alkitab itu cepat selesai karena baca sekian jam. Jadi saya baca paling cepat itu 12 hari selesai Kejadian sampai Wahyu, ya, bukan 12 bulan, ya. Tapi 12 hari. Ada juga 17 hari, 15 hari, ya. Itu bagus, saudara. Jadi iman kita harus dilatih, ya. Kemudian di 1 Samuel 31 ayat yang ke-7, maka dilihat orang Israel yang di seberang Lemah dan yang seberang sungai Yordan bahwa tentara Israel telah melarikan diri, ya. Jadi tentara Israel melarikan diri, takut pada orang Filistin, ya. Bayangin saja itu, Israel, ya, umat pilihan Tuhan, tapi takut juga karena mereka melawan Tuhan.
Tuhan pakai orang Filistin. Jadi Tuhan pakai siapa aja bisa yang menegur kita. Contohnya ayam, Tuhan pakai menegur Simon Petrus karena menyangkal Tuhan 3 kali. Ya. Keledai menegur beliau. Ya. Jadi Tuhan pakai siapa aja bisa. Ya. Dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Ya. Jadi Saul dan anak-anaknya sudah mati juga, Bapak Saudara. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ayat yang ke-8. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang yang mati, terbunuh itu didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Jadi di pegunungan Gilboa Saul dan anaknya mati, Bapak Saudara. Ya. Mati di sana juga. Ya. Kemudian di 1 Samuel 31 ayat yang ke-9, mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu ke kuil bahwa berhalanya dan kepada rakyatnya. Ya. Jadi mereka memancung kepala Saul. Ya, bayang saja, sudah mati tapi memancung kepala Saul. Itu. Coba Bapak Ibu bayangkan. Ya. Itulah kejahatan-kejahatan manusia. Ya. Tidak mengenal kasih Tuhan. Ya, Bapak Saudara. Di ayat yang ke-10, kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitera, Toret, dan mayatnya dipakukannya mereka di tembok kota Bet-Shen. Ayat yang ke-11, ketika penduduk Yabes gila mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul. Ayat yang ke-12, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, mereka berjalan terus semalam-malamnya, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya di tembok kota Bet-Shen. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Ya, jadi mereka mengambil mayat-mayat Saul di sana. Ya, datanglah mereka. Di ayat yang terakhir 1 Samuel 31 ayat 13, mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkan di bawah pohon tamaris. Jadi mereka mengambil tulang-tulangnya, tulang-tulang Saul, kemudian menguburkan di pohon tamaris di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Jadi mereka mengambil mayat Saul, ya, ini menguburkan di bawah pohon tamaris. Ya, Bapak Saudara, berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Ya, karena mengingat Saul itu sudah mati, ya, dibunuh. Jadi kita hidup sekarang ini kita bersyukur, kita sehat. Ya. Saya dalam bulan ini sakit, ya, 4 hari sakit di lubang telinga ini, ya, ini sama gigi 4 hari. Ya, kesakitan saya. Ya, tapi puji Tuhan saya tidak masuk rumah sakit. Ya, saya berdoa, ya, tumpang tangan sedikit. Ya. Akhirnya selisih 2-3 hari, ya, sembuh. Dan saya sudah sembuh, sudah 1 minggu sembuh total, ya, hilang sakitnya. Jadi dokter saya adalah Tuhan Yesus. Kalau dokter kita dunia itu rumah sakit, ya, itu dokter dunia. Saya langsung dokter Tuhan Yesus, sembuh. Ya, doa penuh kuasa. Ya, jadi tidak buang-buang biaya lagi. Ya, gratis datang dari bersyukur kepada Tuhan, sakit penyakit sembuh. Ya, karena Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemurah hati, ya, sumber segala berkat. Sakit penyakit sembuh. Lazarus mati 4 hari berbusuk, Tuhan menyembuhkannya, dibangunkannya. Ya, jadi kita bisa menghayati firman itu, ya, di Yohanes 11 ayat 25. Ya. Tapi Ibu baca di sana. Walaupun engkau sudah mati, tapi kalau engkau percaya, engkau akan hidup. Ya, jadi percayalah kepada Tuhan Yesus, ya, di dalam segala hal. Dan saya ingin menutup ayat firman Tuhan pada hari ini, Jumat 31 Januari 2025, di Injil 1 Samuel 31
1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkan di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.